Hari ini kami tergolong dari masyarakat Desa Baramamase akan mendatangi DPRD Kabupaten Wajo untuk menyampaikan aspirasi kami atas tindakan sepihak Kepala Desa Baramamase. Kami tidak terima aparatur Desa Baramamase yang sudah lama mengabdi diberhentikan sepihak oleh Kepala Desa Baramamase karena tindakan tersebut sangat bertentangan dengan regulasi yang ada, sangat bertentangan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017. Hari ini kami masyarakat Desa Baramamase mencari keadilan atas tindakan yang dilakukan Kepala Desa Baramamase, saudara-saudara. Di mana keadilan? Jangan karena berbeda pandangan politik kami aparatur desa Baramamase diberhentikan sepihak. Hari ini kami akan datangi DPRD sesuai janji kami. Maka itu saudara-saudaraku, sambutlah kedatangan kami DPRD Kabupaten Wajo. Terimalah aspirasi kami. Tindakan yang dilakukan Kepala Desa Baramamase sangat tidak rasional karena sangat bertentangan dengan aturan yang ada. Di mana hati nurani seorang pemimpin, aparatur Desa Baramamase tidak boleh diberhentikan sepihak sebab ada aturan dan regulasi yang ada. Maka dari itu, hari ini kami akan mendatangi DPRD Kabupaten Wajo. Kami datang dengan rombongan untuk menyampaikan aspirasi kami. Kami tidak terima atas tindakan Kepala Desa Baramamase yang terpilih sebab tindakannya bertentangan dengan aturan dan regulasi yang ada. Kita bersama-sama ketahui bahwa pemberhentian dan pengangkatan aparatur desa ada aturan dan regulasi yang mengatur. Kenapa Kepala Desa Baramamase memberhentikan sepihak? Kami akan bongkar ketidakadilan ini. Insya Allah hari ini kami akan mendatangi DPRD Kabupaten Wajo untuk menyampaikan aspirasi kami. Bagi kami, tindakan aparatur desa ini adalah mencari keadilan, mencari karena ada hak di dalamnya. Kami tidak terima tindakan Kepala Desa Baramamase yang terpilih. Jangan karena politik kami yang dikorbankan. Tindakan Kepala Desa Baramamase sangat bertentangan dengan aturan dan regulasi yang ada. Hari ini kami mencari keadilan. DPRD Kabupaten Wajo sebagai wakil rakyat kami. Kami akan menyampaikan aspirasi kami. Kami tidak terima tindakan Kepala Desa Baramamase yang sepihak. Aparatur Desa Baramamase sudah lama mengabdi tanpa pelanggaran apapun. Diberhentikan. Pada Permendagri nomor 67 tahun 2017 dan Perda Kabupaten Wajo nomor 3 tahun 2017. Hari ini kami mencari keadilan. Kami tidak terima tindakan Kepala Desa Baramamase. Kenapa aparatur desa hanya sebagian yang diberhentikan? Kalau memang
diketahui bahwa kepala desa Baramamase harus melihat regulasi yang ada, atau jangan-jangan kepala desa Baramamase tidak tahu aturan sama sekali. Hari ini kami dari masyarakat Desa Baramamase akan menyampaikan aspirasi kami di DPRD Kabupaten Wajo. Kami akan menyampaikan aspirasi kami tentang tindakan Kepala Desa Baramamase yang melakukan tindakan sepihak memberhentikan aparatur desanya. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan regulasi yang ada. Atau jangan-jangan Kepala Desa Baramamase tidak tahu aturan sama sekali. Jangan jadikan korban politik dalam pemilihan kepala desa, aparatur desa. Karena tindakan Kepala Desa Baramamase itu sangat bertentangan dengan aturan dan regulasi yang ada. Hari ini kami datang, berapa rombongan kami datang untuk ke DPRD Kabupaten Wajo menyuarakan aspirasi kami, saudara-saudara. Kami tidak terima tindakan Kepala Desa Baramamase memberhentikan sepihak aparatur desanya. Aparatur Desa Baramamase memiliki SK yang batas waktunya sampai bulan 12. Tapi karena pemilihan kepala desa yang terjadi sehingga Kepala Desa Baramamase memberhentikan sepihak aparatur desanya. Tindakan aparatur desa sangat bertentangan dengan aturan yang ada. Karena pemberhentian dan pengangkatan aparatur desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2017 serta Perda Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2017. Hari ini juga kami akan menagih janji PMD yang berjanji bahwa tidak ada aparatur desa yang akan diberhentikan. Tidak ada kepala desa yang terpilih hanya memihak, hanya melayani pendukungnya. Tapi kenyataan di lapangan ada sebagian penindasan yang dilakukan kepala desa yang terpilih. Kami menagih janji PMD. Hari ini kami akan tagih di DPRD Kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penerima aspirasi, saya hormati Bapak PBB, saya hormati Bapak Siliwangi, Bapak Hadir, saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini sempatlah saya terpenuhkan. Begini, perangkat desa mungkin saya sebut namanya Saudara Ferdi. Saya kira saudara adalah perangkat desa tentu tidak sama dengan pegawai-pegawai toko, bahwa seenaknya kita pecat, seenaknya kita keluarkan. Saudara ini adalah perangkat desa yang betul-betul punya aturan, punya regulasi. Ada regulasi yang ada peraturan. Jadi saudara, saya tidak pernah mengatakan kata-kata pecat, tidak pernah saya mengeluarkan surat pemberhentian. Cuma saudara, selalu saya menunggu datang di kantor. Kenapa saudara tidak pernah masuk selama saya selesai dilantik pelantikan? Tahu saudara bahwa saudara di kantor ada kewajibannya melayani masyarakat, tapi saudara tidak pernah menginformasikan, tidak pernah menyampaikan saya bahwa Pak Desa ini SK. Sebaiknya saudara harus memperlihatkan SK-nya kepada saya. Saya jadi ketua BPD sebelumnya, bahkan desa yang lalu tidak pernah menyampaikan saya bahwa ini SK-nya perangkat desa saya. Sehingga saya tidak tahu. Cuma yang saya tahu
pada terakhir pembicaraan Pak Desa di balik pertemuan masyarakat Proklamasi mengatakan semua perangkat desa saya berakhir masa jabatannya tanggal 25 Mei 2021. Itu yang ada di kepala aku sampai sekarang. Itu. Kalau masalah SK-nya, saya tidak pernah lihat. Jadi saudara, saya tidak pernah pecah saudara. Kenapa tadi dikatakan kenapa ada orang emas di dalam? Kalau saya selaku kepala desa sendiri, mampu nggak kira-kira saya melayani masyarakat yang begitu banyak? Tentu saya mengambil anak-anak dari luar, bawa masuklah di situ bantu saya untuk pelayanan. Tidak ada anak saya sekarang, tidak ada anak saya angkat, cuma hanya membantu saya untuk pelayanan masyarakat. Bayangkan Pak, ya saya bekerja kurang lebih 1 bulan lebih, sudah lebih 519 saya layani. Kalau saya sendiri kepala desa, mampu kira-kira. Saya selalu ke kantor kecamatan bertanya, Pak Camat, bagaimana saya ini? Saya selesai di kantor ini. Pak Camat mengatakan, hati-hati Pak Haji, karena ada regulasinya itu. Yang bisa dipecah itu, yang bisa diangkat itu, harus ada rekomendasi dari Pak Camat. Selalu saya sampaikan seperti itu. Makanya saya tidak bertindak. Ya, saya tidak bertindak. Cuma saudara datang di rumah saya satu kali bersama dengan Bu Haji dan satu masyarakat pelaku. Ya, menyampaikan kepada saya mau masuk kepada dusun. Apa masuk kepada dusun? Nah dia adalah perangkat desa. Itu. Ini. Dan itulah yang ada pada benak saya bahwa sebaik-baiknya saudara setelah pemilihan sudah ada SK saya, sebaiknya perangkat-perangkat desa itu tahu yang bisa disampaikan kan. Tapi tidak SK kan, ya kayak SK para manusia. Bahkan ada perangkat desa yang lain sebelum saya nanti sudah mengumumkan di masjid, mengundurkan diri. Ini sudah mengundurkan diri. Saya kira siapa yang korban politik? Dia tahu. Ini belum saya nanti sudah mengundurkan diri. Nah, jadi Pak Saudara Ferdi, betul bahwa ada tanggung jawab saudara di kantor. Kenapa harus dilalaikan? Saya selalu hubungi di mana, tapi tidak pernah kamu saya punya HP. Kenapa saya hubungi Pak? Karena mereka sudah pegang satu program sanitasi jambal keluarga yang harus saya ketahui. Mereka tidak pernah menyampaikan saya. Tidak pernah menyampaikan saya bahwa saya adalah ketua sanitasi program jambal keluarga. Nah kau adalah bagian saya, tidak sampaikan saya. Ini. Jadi saudara tadi harus betul-betul bahwa sebagai perangkat desa, apakah memang saya yang datang ke mata, datang ke masjid, ya. Selalu datang satu-satu. Ada perangkat desa yang masih tinggal, yang masih rajin, sudah masuk ke kantor, saya terima dengan baik. Karena memang dia mau bekerja. Ini. Tadi juga disinggung masalah kendaraan. Ditarik satu-satu. Saya tidak tarik begitu saja Pak. Saya mengadakan pertemuan di BPD. Saya sampaikan BPD, tolong saya difasilitasi Pak di kantor desa. Di kantor desa saya masuk, di kantor desa hanya 2 buku Pak saya dikasih, 2 EPDS dan 2 laporan penerima BLT Januari Februari. Itu saya dikasih oleh sekretaris desa. Sekretaris desa datang sama saya menyampaikan, Pak Haji, ini laporan BLT 2 bulan. Ini petunjuk, tidak ada petunjuk, bahasa tidak tahu bergerak. Setelah itu saya baru dia menyodorkan diri, pas sekretaris desa menyodorkan diri, pengunduran dirinya. Saya katakan, kenapa terlalu cepat nih mengundurkan diri? Saya masih bingung di sini, masih baru saya. Apalagi PJ tidak selesai, tolong jangan mengundurkan diri. Apa katanya Pak Sekretaris Desa? Tidak apa yang PJ, tapi saya siap bantu. Itu kata mereka. Tapi sampai sekarang ini tidak ada yang selesai. Tidak ada yang selesai. Sampai saat ini. Kemarin saya mengunjungi, datangi, bagaimana Pak Sekretaris diselesaikan. Jangan sampai kau anggap sudah mengundurkan diri bahwa kau tidak ada tanggung jawab sama saya.
Kemudian motor pas saya difasilitasi oleh BPD, saya sudah pegang Pak Camat. Bahkan saya sudah dipertemukan oleh Pak Camat dengan Pak Sudi dengan saya pada tanggal 29 Juni Pak. Baru saya dikasih rekening tanggal 29 Juni Pak, sudah dikasih rekening. Itu baru Pak Camat bilang, bisa nih kita baru disampaikan, saya sampaikan Pak Sudi, kapan bisa kendaraan saya bisa ambil? Katanya besok. Besok saya datang, besok tidak ada. Ini saya masuk di kantor itu Pak, hanya satu komputer. Administrasi yang lain tidak ada, saya tidak tahu kemana. Itu bagaimana kira-kira saya mau berbuat baik, menjadi pelayan masyarakat yang baik kalau seperti itu saya datang saya masuk di kantor. Itu Pak. Di saudara Ferdi, saya tidak pernah pecat saudara. Saya tidak pernah mengeluarkan surat pemberhentian saudara. Saya tidak pernah mengangkat pegawai di kantor. Itu yang saya katakan pada intinya. Saya kira, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih pada saya atas penjelasannya. Ada tambahan Pak?